agak agak aneh gitu. Kalau kemudian kita masih menunggu proses uji klinis, tapi kenapa kemudian 1,2 juta vaksin ini sudah dibayar DP-nya 80%. Nah, pertanyaan kita yang sangat mendasar, loh kalau uji klinisnya bermasalah, kemudian EUA-nya nggak keluar, kira-kira 1,2 juta itu jadi apa ya? Mudah-mudahan ini menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban kita di DPR RI untuk bisa menyampaikan kepada masyarakat apa saja yang kita suarakan, kita artikulasikan, dan juga kita perjuangkan sehingga masyarakat tahu persis bagaimana mengadvokasi sebuah kebijakan publik itu bukan perkara yang mudah dan sederhana ya. Butuh kerja keras, butuh kesungguhan, dan mudah-mudahan hasilnya sesuai dengan harapan masyarakat. Nah, bicara soal vaksin dan hak kesehatan masyarakat, tentu hari ini kita patut menyampaikan keprihatinan ya, karena kalau di negara lain sudah bicara tentang gelombang kedua, kita sendiri sampai sekarang belum tahu ya puncak gelombang pertama itu kapan, dan hari ini kita perlu mengakui prediksi berbagai lembaga, institusi meleset dan angkanya melesat secara eksponensial. Sehingga kalau kita bicara tentang angka, sebetulnya bukan hanya sekedar angka ya, tapi itu adalah aset, sumber daya manusia, roda, dan motor penggerak pembangunan yang hari ini tercatat lebih dari 730.000 ya kasus positif seperti itu. Dan saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Pak Mardhani tadi, bahwa sebetulnya ini adalah kesempatan bagi setiap negara di dunia ya, bahwa ini adalah ujian kebangsaan, siapapun yang kemudian mampu melakukan penanganan dengan baik, bisa menggulirkan kebijakan penanganan pandemi dengan baik, maka dialah yang akan keluar sebagai bangsa pemenang dan bukan bangsa pecundang. Dan kita berharap resolusi 2021 ini mengantarkan kita menjadi bangsa pemenang ya, itu harapan kita semua ya. Nah, tentu ketika bicara vaksin, ya saya hanya ingin mereview ya beberapa hasil rapat kerja, rapat dengar pendapat yang dilakukan oleh Komisi 9 dengan berbagai mitra, baik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kemudian KPCPEN, ada Satgas, ada Balitbangkes, ada berbagai perguruan tinggi negeri yang mengembangkan obat-obatan dan alat kesehatan, termasuk juga PT Bio Farma yang mendapatkan penugasan langsung ya untuk mengadakan vaksin berdasarkan Kepmenkes nomor 6587, itu selalu hadir memang. Dan saya catat, saya ingat betul kita rapat 3 kali dengan tema khusus vaksin, tanggal 31 Agustus 2020, 17 November, dan terakhir tanggal 10 Desember. Dan sampai rapat tanggal 10 Desember, kita mendapatkan informasi bahwa yang sedang menjalani uji klinis, karena memang kita pilih menjadi salah satu dari 6 skema vaksin ya, yang dipilih oleh pemerintah melalui Kepmenkes, itu adalah Sinovac. Ya. Sejak tanggal 31 Agustus itu dinyatakan kita sedang melakukan uji klinis yang diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran Unpad di Bandung dengan 1.620 relawan. Ya. Nah, tentu yang mengagetkan kita adalah kedatangan vaksin pada tanggal 6 Desember dalam bentuk finished product atau vaksin jadi sebanyak 1,2 juta dosis, Pak Mardhani. Jadi ini sesuatu yang tidak masuk akal menurut saya dan teman-teman Komisi 9. Kenapa? Karena logikanya uji klinis di Bandung saja belum selesai prosesnya dan kemudian belum direview oleh Badan POM. Tiba-tiba kita sudah membeli finished product dengan jumlah yang cukup besar, dan yang kemudian menjadi catatan kami di Komisi 9, mengapa kalau uji klinisnya belum selesai
DP-nya sudah dibayar. Kalau kita bicara DP biasanya prosentasenya kecil ya, kita bayar DP itu. Ya, 10-20%. Tapi ternyata DP yang dibayar itu 80%. Jadi artinya ini agak aneh gitu. Kalau kemudian kita masih menunggu proses uji klinis, tapi kenapa kemudian 1,2 juta vaksin ini sudah dibayar DP-nya 80%. Nah, pertanyaan kita yang sangat mendasar, loh kalau uji klinisnya bermasalah, kemudian EUA-nya nggak keluar, kira-kira 1,2 juta itu jadi apa ya? Apakah bisa diretur? Kan begitu. Nah, itu pertanyaan mendasar. Nah, oleh karena itu, saya harus berkali-kali kita meminta pada pemerintah, mengingatkan pemerintah untuk tidak tergesa-gesa ya, memutuskan vaksin mana yang akan dipilih dengan mempertimbangkan 3 hal ya. 3 hal ini yang pertama adalah safety, keamanan, kemudian juga efficacy ya, khasiat, efektivitas, dan terakhir quality ya, kualitas dari vaksin itu sendiri. Nah, yang lebih kemudian membuat kita kaget adalah ketika Kemenkes memaparkan ada survei persepsi publik yang dilakukan bulan September 2020 yang dilakukan terhadap 115.000 orang ya kurang lebih. Dan hasilnya 66% yang menerima atau setuju vaksin. Artinya, sekali lagi saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Mardhani, bahwa pemerintah nggak boleh kemudian merasa puas dengan hasil survei tersebut, ya, mengingat yang menerima atau setuju vaksin 66%. Sementara yang 34% itu adalah kelompok masyarakat yang ragu-ragu dan menolak. Jadi artinya kalau target kita adalah membentuk herd immunity, ya, kekebalan komunitas antara 67 sampai 70%, saya khawatir ya tingkat penerimaan masyarakat terhadap vaksin ini kan cukup rendah ya, sehingga yang menjadi tantangan atau PR besar bagi pemerintah adalah tata kelola komunikasi publik ya, bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa vaksin adalah game changer yang diharapkan akan mampu menghentikan, menurunkan, melandaikan kurva pandemi seperti itu.